Langit begitu gelap sampai batasnya dengan bumi hilang. Akibatnya bintang dan lampu kota bersatu seolah-olah berada di satu bidang. Welcome back CR10. Jayapura adalah ibu kota dari Provinsi Papua, Indonesia. Kota ini merupakan ibu kota provinsi yang terletak paling timur di Indonesia. Kota Jayapura didirikan oleh Kapten Infanteri FGP Sensi dari Kerajaan Belanda pada tahun 1910. Dari tahun 1910 ke 1962, kota ini dikenal sebagai Hollandia dan merupakan ibu kota distrik dengan nama yang sama di timur laut Pulau Papua bagian barat. Berikut pembahasan Jayapura dulu dan sekarang hingga menjadi kota termaju di Pulau Papua. Hollandia menjadi Jayapura. Berdasarkan Beslit Surat Keputusan Gubernur Hindia Belanda nomor 4 tanggal 28 Agustus 1909, kota Jayapura terbentuk pada tahun 1910 dengan nama Hollandia. Kota Jayapura dulu masuk dalam pemerintahan Belanda dengan fungsi awal untuk mengatur strategi Perang Dunia Kedua. Singkat cerita, setelah Belanda menyerahkan Papua ke UNTA, nama kota Hollandia diubah menjadi kota baru. Ketika masa kepresidenan Soekarno-Hatta berkuasa, yaitu pada tahun 1964, kota baru diubah menjadi Soekarnopura. Setelah Soekarno menyerahkan jabatan ke pemegang Super Semar Jenderal Soeharto, nama Soekarnopura diubah menjadi Jayapura. Dimulai pada tahun 1968 hingga saat ini. Setelah melalui perjalanan yang panjang, kota Jayapura saat ini menjadi kota wisata yang ramai dikunjungi bagi wisatawan lokal maupun internasional. Jika dilihat dari peta Pulau Papua yang terbentuk seperti burung cendrawasih, kota Jayapura berada di bagian punggungnya. Lanjut. Perkembangan kota. Seperti yang kita ketahui, perkembangan kota adalah proses perubahan yang terjadi dari keadaan yang satu ke keadaan yang lain dalam waktu yang berbeda pada suatu ruang yang sama. Kota Jayapura sebagai salah satu kota pembangunan terpesat merupakan hal yang sangat wajar untuk kita teliti. Pesatnya pembangunan kota dibuktikan dengan perubahan lahan yang dulunya kurang terurus menjadi perkotaan yang dihiasi dengan gedung-gedung tingkat dan berbagai infrastruktur lainnya yang memadai. Lanjut. Sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia merupakan komponen penting dalam setiap gerak pembangunan kota. Jumlah penduduk yang besar apabila tidak diikuti dengan kualitas pola pikir yang memadai bukan tidak mungkin akan menjadi beban pembangunan. Kualitas penduduk adalah keadaan penduduk baik secara perorangan maupun kelompok berdasarkan tingkat kemajuan yang telah dicapai. Dapat dikatakan, rendahnya kualitas sumber daya manusia disebabkan oleh rendahnya kualitas pendidikan.
Menurut peneliti dari berbagai sumber, kualitas sumber daya manusia di Jayapura semakin berkembang. Hal ini dibuktikan dengan perhatian pemerintah setempat dalam membangun sumber daya manusia melalui berbagai jalur, yaitu melalui sektor pendidikan dan juga pelatihan. Selain itu, Pulau Papua juga mengirimkan anak-anak mudanya untuk mencari ilmu ke luar negeri, seperti halnya negara Rusia, Eropa, Amerika, hingga New Zealand. Mudah-mudahan perhatian pemerintah untuk generasi muda bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia di kota sekaligus Kabupaten Jayapura dan Papua yang lebih baik lagi. Lanjut, pariwisata. Jika berbicara mengenai wisata, dulu hingga sekarang Jayapura paling mewah untuk dikunjungi. Sebagai ibu kota paling timur Indonesia, Jayapura memiliki banyak wisata, baik itu wisata alam, wisata budaya, dan masih banyak lagi. Lanjut, tingkat kesenjangan sosial. Bukan tidak mungkin kehidupan yang menyenangkan di kota dapat menjadi daya tarik terhadap latar belakang dari kehidupan rumah yang berantakan. Kesenjangan sosial dan ketidakadilan harus menjadi perhatian serius karena semakin kesini semakin memprihatinkan. Mengutip dari Lintas Papua.com, kesenjangan sosial masih terjadi di tanah Papua. Akibatnya dapat memicu terjadinya konflik horizontal. Ketika kesenjangan melebar, maka bukan tidak mungkin ruang konflik terbuka lebar. Hal inilah yang perlu diperhatikan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Kesenjangan sosial antar masyarakat Papua dapat dilihat nyata dari tingkat bawah. Dari kesenjangan itulah menjadi bibit konflik yang sering terjadi di tanah Papua.